Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Seneng banget ya hari ini aku bisa cerita-cerita lagi di channel YouTubeku ini, Rani Noviani and Family. Nah, buat yang baru mampir, perkenalkan, aku Rani Noviani, ibu dari 4 orang anak yang lucu-lucu dan super aktif banget deh. Jadi gini teman-teman, aku dulu tuh di channel YouTube Rani Noviani ini berisi tutorial-tutorial dan tentang pekerjaanku sehari-hari. Nah, aku pengen banget nih di mulai tahun 2025 ini aku fokus membuat konten tentang aktivitas anak-anak, parenting, pendidikan, jalan-jalan seru bersama anak-anak, dan bahkan aku juga bakal ngobrolin nih hal penting seperti biaya pendidikan anak-anak di kota tempat tinggalku ini, yaitu di kota Solo. Karena serius deh, itu informasi yang pastinya berguna banget buat kita para orang tua, khususnya yang tinggal di kota Solo. By the way, aku mau cerita sedikit tentang keluargaku. Jadi, anak pertama aku namanya Neal, usianya 7 tahun. Dia bersekolah di SD internasional yang berbasis Islam di kota Solo dan sekarang kelas 2 SD. Selanjutnya, anak keduaku namanya Sea, umurnya 5 tahun, sama bersekolah di TK internasional berbasis Islam yang ada di kota Solo. Anak ketigaku namanya Sakira, dia umurnya baru 3 tahun, jadi belum sekolah. Dan anak keempatku atau anak terakhirku, si bungsu Ale, dia umurnya 1,5 tahun, masih kecil ya. Nah, sehari-hari hidupku ya ngurusin anak-anak aja sih, sama aku masih ngurusin bisnis onlineku juga. Terus antar jemput sekolah anak-anak, nganterin les. Terus kalau ditanya capek enggak? Ya capek sih, tapi ya seru banget ya. Solo itu kota yang super nyaman loh buat keluarga. Suasananya itu tenang. Terus nggak terlalu ramai kayak Jakarta. Dan biaya hidupnya juga sangat terjangkau. Kalau ngomong sangat terjangkau, dengan uang 10.000 kita udah bisa dapat ayam geprek plus nasi sepuasnya plus es teh manis. Bayangin tuh. Biaya hidupnya sangat terjangkau ya di sini. Jadi aku ngerasanya betah banget gitu tinggal di kota Solo. Sekarang aku mau cerita tentang berapa sih biaya yang aku keluarin buat pendidikan anak pertamaku yaitu Neal. Di video kali ini aku akan fokus ceritain biaya pendidikan buat Neal, berapa yang aku keluarin tuh selama 1 bulan, dan kalau di total selama 1 tahun tuh berapa dari mulai SPP-nya dia dan les-les apa aja yang Neal ikutin. Oke, jadi gini, Neal itu sekarang sekolah di SD internasional yang kurikulumnya itu International Baccalaureate dan basisnya itu Islam. Di Solo itu eh, agak gimana ya, agak cukup susah bagi saya, bagiku yang notabene adalah pindahan dari luar kota, karena dari tahun 2017 itu 17 akhir aku dan keluargaku baru memasukin kota Solo. Jadi sebelum memilih pendidikan anak, sebelum memilih sekolah anak, aku tuh survei ke hampir semua sekolah di kota Solo, sekolah TK. Karena aku maunya sekolahnya internasional plus berbasis Islam. Karena agama itu nomor satu ya, jadi adab itu lebih utama, adab akhlak lebih utama daripada ilmu. Oke, nah berapa sih biaya SPP-nya atau untuk biaya sekolahnya ada beberapa komponen. Yang pertama tuh SPP. SPP-nya Neal di sekolah internasional ini tuh 1.020.000, tergolong murah ya kalau dibandingkan dengan Jakarta atau Surabaya. Dengan sekolah yang berbasis IB, sama-sama IB, tergolong cukup
terjangkau ya. Tapi kalau di Kota Solo itu SPP 1.020.000 itu termasuk yang lumayan. Terus ada biaya per semester, jadi di sekolahnya itu nggak hanya kita bayar SPP, tapi juga ada biaya per 1 semester. Nah, biaya semester inilah yang digunakan untuk kegiatan anak-anak atau aktiviti anak-anak yang dilakukan di luar sekolah atau kegiatan-kegiatan di dalam sekolah. Misalnya dia ada konser atau ada festival art gitu ya, art festival atau ada field trip seperti itu. Nah, biaya per semester ini itu sebesar 1.500.000. Kalau di rata-rata sekitar 250.000 per bulan lah ya. Selain itu, Nel juga ikut ekstrakurikuler nih di sekolahnya. Nah, ekstrakurikulernya sebenarnya seharusnya kan free ya. Cuman di sekolah Nel ini ada 2 ekstrakurikuler yang berbayar jika siswa memilih ekstrakurikuler tersebut. Yaitu yang berbayar itu ada coding dan robotik. Kebetulan Nel ini memilih ekstrakurikulernya itu robotik. Jadi aku harus bayar lagi tuh. Untuk robotik sendiri itu biaya yang dibebankan selama 1 semester mengikuti ekstra robotik di sekolah itu sebesar 440.000. Jadi kalau di rata-rata sekitar 75.000-an lah ya per bulan. Nggak cuma di sekolah. Kalau Nel itu sekolahnya itu dari 7:30, di sini masuknya 7:30 ya. Dari 7:30 dan pulangnya jam 2, setelah itu Nel masih ada kegiatan di luar sekolah yaitu les. Nah, sekolahnya Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu masih ada les dan di hari Senin sampai Jumat pun dia juga ada les. Les apa aja? Yang pertama, ada les Simpoa. Les Simpoa ini seminggu 2 kali. Per bulan bayarnya 500.000. Kemudian ada les coding. Les coding ini 1 minggu juga 2 kali, atau 2 sesi 1 minggu. Itu bayarnya adalah 1,5 juta per 3 bulan. Jadi sekitar 500.000-an lah ya per bulan. Nel juga suka banget renang karena dia belum bisa renang, jadi belajar renang, dilesin renang. Jadi aku daftarin dia les renang. Biayanya 1.800.000 per 2 bulan. Selama 1 bulan itu per 2 bulan atau per 10 kali pertemuan gitu lah ya. Nah, atau rata-rata 900.000 per bulan. Terus dia juga ikut futsal karena dia mau olahraga gitu kan, karena di sekolah nggak bisa ikut les futsal, dia milihnya robotik, jadi dia pengen ikut les futsal di luar. Jadi aku daftarin dia di Akademi Futsal Manahan Solo. Nah, itu cukup terjangkau 150.000 per bulan. Biasa di hari Minggu pagi. Jadi sebulan hanya 4 kali. Maaf ya ngomongnya belibet karena baru on lagi nih setelah vakum beberapa tahun, baru on cam lagi. Oke, dan yang terakhir aku daftarin dia itu les tahfiz. Sebenarnya dia juga udah ikut tahfiz, belajar baca Quran, Iqra gitu ya. Itu selain di sekolah juga diajarin, itu aku juga ngajiin dia di Masjid Syekh Said Solo. Kalau teman-teman tahu di Solo ada masjid yang bagus punyanya yang dibangun dari kerajaan Uni Emirat Arab. Itu namanya Masjid Syekh Zayed. Nah, Nel, anak-anakku semua, Nel, saya Sakira itu ngaji di situ setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Nah, itu free, teman-teman. Tapi karena di sekolah Islamnya tadi dia juga ada tahfiz, jadi ada yang target hafalan, maka karena aku sendiri di rumah nggak bisa untuk ngajarin gitu ya, bukan nggak bisa dan nggak sabar sebenarnya ya. Nah itu maka aku lesin tahfiz, ngundang guru ngaji datang ke rumah private. Nah itu sekitar 400.000 per bulan, jadi seminggu 2 kali pertemuan. Kalau semuanya dijumlahin, biaya pendidikan Nel itu per bulan sekitar
3.800.000. Lumayan banget kan? Tapi kalau ditotalin selama 1 tahun, biaya itu bisa sampai Rp45.520.000. Jadi ya, mama-mama, ini aku rangkumin nih untuk biaya sharing pendidikannya. Yang pertama dari biaya sekolah yang sudah aku jelasin sebelumnya. Jadi total per bulannya juga ada di sini. Bisa di-pause dulu. Biaya les pun rinciannya ada di sini. Dan total biayanya itu segini per bulannya. Dan total biaya per tahunnya itu segini gitu ya. Buat aku pribadi, angka ini cukup besar ya. Tapi aku yakin pendidikan itu adalah investasi terbaik untuk masa depan anak-anak. Ya, karena pendidikan bisa memutus rantai kemiskinan. Oke, teman-teman. Itu tadi cerita aku nih tentang biaya pendidikan Neal. Kalau dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau yang dekat-dekat Solo, dia Semarang, dengan bersekolah di sekolah yang berbasis internasional, kemudian juga mengikuti les, mungkin selama 1 tahun dengan biaya yang dikeluarkan 45 juta itu cukup rendah ya kalau dibanding dengan kota-kota besar. Bahkan ada yang 1 bulan itu di Jakarta, sekolah di Jakarta pasti banyak ya yang 1 bulan itu mengeluarkan dengan nominal seperti itu, segitu banyak gitu ya, 45 juta. Tapi kalau di Solo, nominal 45 juta itu termasuk yang cukup tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa, kita usahakan yang terbaik buat anak-anak. Kenapa sih? Neal itu udah di sekolahin internasional, tapi juga tetap aja nih dilesin macem-macem. Sebenarnya les yang macam-macam tadi itu adalah pilihan Neal sendiri. Aku tuh cuman ngarahin aja teman-teman. Karena sebenarnya kalau dari awal itu memang aku pengen anakku itu ada spesialisnya gitu. Dia mau jadi apa atau dia mau unggul di bidang apa. Karena kan nggak semua bidang akademik ataupun non-akademik dia bisa dapat nilai istilahnya 100 semua atau A semua gitu. Kan kemampuan manusia juga terbatas kan, pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Dan kita pasti juga mengenal usia-usia anak adalah usia yang golden age atau usia-usia emas. Di mana di situ perkembangan otaknya itu berkembang dengan pesat. Jadi sebelum memilih les-les ini, aku trialin tuh beberapa les yang mungkin dia itu minat. Dan akhirnya kalau dia berminat, dia suka, dia yang akan memilih itu. Sebenarnya kalau Neal itu unggul di bidang Simpoa. Jadi dari dia TK B sampai sekarang dia masih les Simpoa dan alhamdulillah dia juga memenangin beberapa kejuaraan nasional untuk Simpoanya. Jadi sepertinya mungkin Allahumma barik ya, Neal itu unggul di bidang angka-angka atau hitungan kayak gitu. Nah, aku sengaja nih cerita ini semua karena aku tahu banyak banget orang tua yang mungkin lagi cari informasi nih berapa sih aku harus punya tabungan berapa sih atau aku harus nyiapin dana berapa sih untuk pendidikan anak-anak kita ini, khususnya yang ada di Solo ya, atau lagi pengen tahu gimana sih cara mengatur pengeluaran untuk pendidikan anak. Kalau kalian punya pertanyaan, aku pengen bahas topik tertentu nih. Ya kan? Tentang pendidikan anak atau tentang les anaknya di mana, kayak gitu kan? Langsung aja ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like juga videoku ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi seperti yang sudah aku jelaskan. Oh ya, di video-video berikutnya aku bakal ajak kalian juga loh jalan-jalan ke tempat seru di Solo. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi tempat yang seru di Solo yang wajib dikunjungin bareng keluarga. Aku juga bakal bahas kafe-kafe yang ada di Solo, mall yang seru buat anak-anak, playground-playground yang seru, atau bahkan tips parenting lainnya. Jadi pastikan kalian udah subscribe channelku ya.
dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi selain channelku ini berisi tentang parenting, mungkin seminggu sekali aku akan upload parenting, insya Allah. Dengan narasumbernya aku sendiri. Nah, dan setiap hari, di hari lainnya aku akan upload aktiviti-aktiviti anakku. Jadi satu channel ini bisa untuk mama dan bisa untuk anak-anak, gitu deh. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, sekian dulu cerita aku di video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai ya. Stay happy, stay healthy, dan tetap semangat jadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.